Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat media Enam Liko, bertemu kembali kita pada program Simeka Sirah Menjelang Berbuka pada episode yang terakhir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasul ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Atas berkat rahmat Allah itu kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan pada saat hari ini. Para sahabat media Enam Liko yang kita hormati beserta audiensinya. Di sini kita akan membahas yaitu tentang kisah kepemimpinan daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihissalam, waktu dia kecil, dia tetap ikut dengan ayahnya yang bernama Nabi Daud. Waktu dia kecil tersebut, kemana ayahnya pergi, ke situ dia pergi untuk melihat apa yang terjadi pada saat itu. Pada suatu ketika, ada keputusan raja bahwa ada sepengembala kambing yang mana kambing tersebut masuk ke suatu ladang daripada petani. Maka dimakannya tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam kebun tersebut. Hal ini sampai ke raja. Dia mengadu, mengatakan bagaimana dari keadaan ladangnya tersebut. Maka raja mengatakan dengan tegas bahwa ternak yang memakan daripada tumbuh-tumbuhan tersebut, daripada petani tersebut, diberikan kepada beliau beserta dengan anak-anaknya. Kemudian mendengar dari keputusan raja tersebut, Nabi Sulaiman tampil untuk menyampaikan kepada Nabi Daud. Ya Tuan Raja, ini keputusannya kurang tepat. Mengapa? Tanaman yang dimakan dari ternak tersebut bisa disiangi, diberi pupuk, dia akan tumbuh dengan baik kembali. Sedangkan kambing yang diberikan kepada beliau, dia akan beranak pinak. Maka sebaiknya tukar keputusan daripada Tuan Raja. Saya kecil ya Tuan Raja, tapi memberikan pendapat kepada Tuan Raja. Apa pendapat engkau Sulaiman? Setelah kita lihat tumbuhan-tumbuhan yang telah dimakan oleh kambing tersebut, kita bisa untuk melihatnya apa yang telah dia makan. Kemudian sebaiknya kami memberikan usulan kepada Tuan Raja. Sebaiknya ternak ini diberikan kepada orang yang mempunyai tumbuh-tumbuhan tersebut, tetapi setelah selesai dia beranak, anaknya diberikan kepada pemilik tumbuh-tumbuhan dan induknya diberikan kepada yang punya ternak tersebut. Itu mungkin putusan kami ya Raja. Kemudian kami memberikan usulan kepada Nabi Daud atau Tuan Raja. Sebaiknya tumbuh-tumbuhan yang telah dimakan oleh binatang ternak tersebut diperbaiki oleh yang punya ternak tersebut. Selama itu, apa yang dihasilkan oleh kambing tersebut, baik susunya dan lain sebagainya, bisa dimanfaatkan oleh yang punya kebun tersebut. Kemudian setelah kebunnya baik dan tumbuh dengan subur, kambing tersebut dikembalikan kepada yang punya. Itu utusan yang paling bagus. Sehingga Nabi Daud alaihissalam menerima usulan tersebut. Jadi itulah yang menjadikan keputusan raja pada saat itu.
ketika Nabi Daud alaihissalam melihat anaknya Sulaiman ini, dari sekian banyak anak-anak tersebut yang paling cerdas terdapat pada Nabi Sulaiman. Oleh sebab itu kepada masyarakat disampaikan, kalau seandainya saya sudah meninggal nantinya, tunjuklah Sulaiman sebagai pengganti saya. Kemudian setelah Nabi Daud meninggal dunia, maka masyarakat waktu itu bermusyawarah siapa yang akan menggantikan Nabi Daud tersebut. Ternyata ditunjuklah Sulaiman untuk menjadi raja dan pemimpin pada waktu itu. Apa kata Raja Sulaiman yang telah dilantik tersebut? Seperti dari kalimatnya, ampunilah saya ya Allah, amanah ini sangatlah berat bagi saya. Saya takut kalau tidak adil bagaimana saya nantinya. Kemudian Sulaiman berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, berikanlah kekuasaan yang tidak bisa ditandingi oleh raja sesudah saya sampai kiamat nantinya. Tidak ada raja-raja yang dapat menandinginya, baik kekayaannya, adilnya, bahkan istananya terbikin dari intan berlian. Kerajaan yang ada sekarang ini seperti yang kaya raya, Qatar dan Abu Dhabi, yang sekarang ini yang makmur nampak bagi kita, tetapi istananya bukan terdiri dari intan berlian. Allah memberikan kepada Sulaiman apa saja yang dia kehendaki, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 36, yang maksudnya, kami tundukkan angin untuk Sulaiman, kami tundukkan jin dan setan yang dapat melihat kekayaan alam yang ada di dasar lautan. Kemudian jin dan setan itu yang tidak patuh kepada Sulaiman, dia ikat. Ini sesuai dengan surat Shad ayat 36. Sahabat media Enamliko yang sangat diharapkan, kebijaksanaan Nabi Sulaiman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dia bisa menjadikan bangsa-bangsa yang berbeda menjadikan suatu pasukan. Seperti angkatan darat dijadikannya manusia, angkatan laut dijadikannya jin, dan angkatan udara diberikannya kepada burung. Suatu hari Nabi Sulaiman bersama pasukannya mengadakan latihan untuk melaksanakan mungkin juga latihan peperangan untuk menghadapi musuh, dan latihan-latihan apa saja yang bisa dia rangkum supaya pasukannya itu menjadi kuat. Maka kedengarlah oleh Sulaiman jeritan semut. Apa katanya? Ayo minggir, ayo minggir. Ini pasukan Sulaiman sedang berlatih. Kita akan injak-injaknya, kita akan mati. Mari masuk ke dalam lubang kita masing-masing supaya kita selamat. Nabi Sulaiman tersenyum mendengar daripada perkataan Raja Semut tersebut, karena kepada Nabi Sulaiman diberikan mukjizat oleh Allah SWT, bisa mendengarkan perkataan daripada binatang. Apa saja bahasa dia kuasai, itulah mukjizat daripada Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman kepada tenteranya itu, alihkan saja, sudah kita berhenti untuk latihan, nanti terinjak semut-semut yang ada di tempat ini. Begitulah Nabi Sulaiman menghormati yang kecil-kecil tersebut. Sahabat media Enamliko yang saya hormati, pada suatu hari Nabi Sulaiman mengadakan latihan di suatu padang yang sangat luas. Maka dia apellah sebelum berlatih tersebut, siapa di antara pasukan-pasukan ini yang tidak hadir pada pelatihan ini. Setelah dicek seluruhnya, jin, setan, manusia, pimpinan-pimpinan yang lainnya sudah dicek,
ternyata ada satu pasukan udara yang tidak tampak oleh Nabi Sulaiman. Maka dia mengatakan, "Mana Hudhud? Mana Hudhud?" Ternyata Hudhud tidak hadir pada waktu apel tersebut. Maka Nabi Sulaiman marah pada burung Hudhud tersebut. Seandainya burung Hudhud itu nanti datang, akan saya azab mereka. Kalau seandainya dia memberikan daripada alasan yang telah dia lakukan itu tepat, maka saya maafkan. Kalau seandainya tidak, maka saya azab dia. Sahabat media Enamliku, ternyata tiba-tiba datanglah Hudhud tadi menghadap Sulaiman. "Ya Raja, maafkan saya terlambat datang. Kemana saja kamu Hudhud? Tapi saya sudah diberi untuk mematai daripada masyarakat ini sebagai intel, sehingga saya pergi berjalan-jalan ke suatu tempat yang bernama negeri Sabah. Waktu itu saya melihat bangsanya, rakyatnya sangatlah makmur sesuai dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tersebut. Tetapi sayangkan rajanya itu beserta masyarakatnya menyembah matahari. Kemudian apa yang kamu lihat yang lainnya, hai Hudhud?" Maka dilaporkanlah itu nama rajanya tersebut adalah Ratu Balqis. Dia menyembah daripada matahari. Hudhud melaporkan nama rajanya adalah Ratu Balqis. Alangkah indahnya kalau seandainya dia masuk ke dalam agama Islam bersama dengan kita semuanya. "Hai Hudhud," kata Sulaiman, "apakah benar berita kamu itu? Atau berita hoax yang kamu bawa ke sini?" "Benar ya Tuan Raja, bahwa ratunya itu menyembah matahari. Kalau begitu, bawalah suratku ini kepadanya. Letakkan di atas mejanya. Jangan engkau kembali sebelum ratu tersebut membaca surat ini." Sehingga Hudhud waktu itu dia lihat dari kejauhan apakah sang ratu sudah membacanya atau belum. Tiba-tiba sang ratu melihat ke mejanya, ada tampak sepucuk surat di atas meja. Lalu dia buka. Apa isinya? Dia buka. "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim," yang terdapat dalam surat An-Naml ayat 30. Ini benar-benar dari Sulaiman. Isinya adalah pemilik alam semesta ini adalah Allah, bukanlah matahari. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang surat ini? Berikan aku pendapat yang menyuruh kita semuanya masuk ke dalam agama Islam. Apa kata orang banyak? Kalau begitu, sang ratu, mari kita perangi mereka. Kita bunuh mereka, kita ancam mereka. Karena negara kita ini negara yang kaya. Semuanya kita punya. Apa kata ratu tadi? Saya suka itu. Saya suka berperang. Tetapi saya takut kalau saya kalah nantinya. Kalau kita kalah, kita akan dijajah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus tunduk kepada mereka. Kita uji mereka. Dengan apa diuji ya Tuan Raja? Kamu pergi ke sana dengan membawa emas dan perak. Dan kamu berpakaian perempuan ke sana. Lalu berikan hadiah itu kepada Sulaiman. Kalau seandainya dia menerima pemberian daripada kita ini, maka dia bukanlah nabi. Tapi kalau dia menolak, berarti dia adalah nabi.
Setelah sampai di kerajaan Sulaiman, maka Sulaiman bertanya, "Apa yang kamu bawa?" "Saya membawa emas dan perak sebagai hadiah untuk engkau, supaya hadiah ini dapat Tuhan terima." Apa jawab Sulaiman? "Minta maaf. Apakah saya pantas menerima hadiah itu? Sedangkan yang diberikan Allah kepada saya lebih banyak. Kalau kalian mau, saya tambah 10 kali lipat daripada yang kamu bawa ini. Pulanglah, sampaikan kepada raja engkau." Kemudian utusan itu menghadap kepada sang ratu. Apa kata sang raja Nabi Sulaiman itu? "Kita tidak bisa melawannya ya Tuan Ratu, karena begitu kuatnya mereka, karena dialah ada nabi. Kalau begitu, biar saja saya yang menghadap kepada Sulaiman itu." Mendengar kedatangan dari Ratu Balqis itu, burung hudhud pulang dan melaporkan kepada Sulaiman. Kemudian Sulaiman memerintahkan kepada pengikutnya, "Buatlah suatu penyeberangan dari kaca yang berbentuk air." Sehingga ditanyalah kepada yang hadir pada waktu itu pasukannya, siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Balqis itu ke sini. Kemudian Jin Ibrit menunjuk, "Saya ya Tuan Raja, kapan, berapa lama bisa kamu memindahkan istana Ratu Balqis ini ke sini?" "Selama Tuan duduk dan berdiri kembali, istana Ratu Balqis itu sudah sampai ke sini." Kemudian menunjuklah manusia yang tinggi ilmu pengetahuannya, yang diberikan anugerah oleh Allah SWT. "Saya bisa ya Tuan Raja. Ayo, berapa lamanya kamu bisa memindahkan daripada kerajaan Ratu Balqis itu?" "Selama Tuan Raja memicingkan mata atau mengedipkan mata, buka kembali, istana Ratu Balqis itu sudah sampai ke sini. Laksanakan tugas tersebut." Ternyata Ratu Balqis yang sudah lama untuk menginginkan datang ke Sulaiman itu, dia memutuskan untuk pergi melihat kerajaan Sulaiman tersebut. Akhirnya dia sampai juga di kerajaan Sulaiman, di gerbang pintu tersebut. Dan Ratu Balqis itu menyingsingkan rohnya ke atas karena tampak penyeberangan air baginya. Lalu Sulaiman mengatakan, "Jangan, tak usah, itu bukanlah air, pakai aja lah." Kemudian Ratu Balqis masuk, sehingga Ratu Balqis termenung dibuatnya, sehingga dia berpikir istananya pindah dari Sabak sampai ke Palestina. Karena mujizat Allah, ditanyalah Sulaiman ke Ratu Balqis, "Apakah ini adalah istana engkau, ya Ratu?" Maka Ratu melihat-lihat apa yang ada di istananya. "Benar, ini adalah istana saya. Coba lihat seluruhnya apa yang ada di dalamnya." Akhirnya Ratu Balqis tersungkur sambil berkata, "Ya Rabbi, aku sudah zalim selama ini kepada engkau ya Allah. Engkau berikan nikmat kepadaku, engkau berikan kekayaan kepadaku. Aku perempuan, bisa menjadi raja. Negeri kami subur, kaya, rakyat makmur, tetapi kami menyembah api. Ampunilah kami ya Allah." Dan dia menyatakan pada waktu itu, "Hari ini kami semuanya bersama pasukan akan masuk ke dalam Islam bersama Sulaiman." Jadi sahabat Media Namliko, yang kuncinya menjadi raja itu adalah pandai memimpin. Sahabat Media Namliko,
Dari uraian di atas tadi dapat kita ambil hikmahnya atau ibrahnya bahwa dalam kita memimpin itu harus tegas, disiplin, kemudian mempunyai leadership yang tinggi untuk memimpin suatu negara atau bangsa ini. Kemudian patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang kuat. Jangan mudah tergoyah oleh apapun, karena kita sedang pemimpin. Bisa saja apa yang akan kita lakukan, tetapi kita harus berpedoman pada syariat agama Islam. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama untuk bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan ajaran agama kita. Sahabat media Anam Liko, demikian sirah kita pada kesempatan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan jajaran kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota dan Majelis Guru MTS 6 50 Kota beserta masyarakat yang berpartisipasi serta tim media Anam Liko yang telah berpartisipasi melaksanakan tugas ini. Semoga menjadi berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat media Anam Liko, demikianlah program Simeka Siroh menjelang berbuka edisi tahun ini. Sampai jumpa pada program Ramadan tahun depan. Kami segenap keluarga besar MTSN 650 Kota mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menentukan segala-galanya dalam kehidupan kita. Azab yang ibu berikan dengan dibakarnya Rasulullah Al-Qamah Umair bin Awam warna dan kulit yang indah. Ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah bi ummi wa begitu sulit untuk mengucapkan kalimat syahadat tersebut. Salatun wa salam alaika ya Nabi Habibi ya Sulaiman yang telah dilantik tersebut. Kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran. Pak, boleh kita cut dulu, Pak? Jadi sekali lagi ini tidak usul atau kata sudah Dalam program Anam Liko setelah itu semoga nggak apa salam ada nyapo kok aduh yakninya ketika aduh apa pertama Tapi kulit yang bagus, tapi udah kulit bagus tadi Bu. itu loh kopi menyuapinya Allah. Untuk menunaikan itu dengan baik, sekali kita ulang ya. Action. Para sahabat Nabi ketika menjadi nantikan lanjutan dari Semeka. Tapi dari
Tamat. Cut. Sekian sirah untuk tahun ini, sampai jumpa tahun depan. Tuh. Nah, apa pada ini bantu pemerintahan gini-gini? Hah? Hei. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد